Tempat yang satu ini dijadikan referensi liburan, bukan hanya dengan keindahan asli alamnya, melainkan di sini kita dapat belajar dan memahami tentang alam dan lingkungan agar kita lebih bijaksana lagi dalam merawat dan menjaganya. Seperti saya saat ini, mahasiswa Fakultas Kehutanan sedang menyusun jurnal tentang di balik keindahan Mangrove Center Graha Indah. Terletak di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Kurang lebih 20 menit dari pusat kota. Saya tidak bisa membayangkan bahkan berekspektasi ada hutan di sekitar perumahan. Mungkin di antara beberapa kawan-kawan ya dari akademisi, termasuk kemarin ada beberapa kelompok yang ingin melakukan suatu riset lah di sini, penelitian bahwa memang harus memang ada kepedulian dari adik-adik milenial ini tentang keberadaan mangrove, bukan hanya sekedar melihat suatu keindahan saja, tetapi bisa bercerita tentang keberadaan mangrove. Ini adalah menjadi sumber daya alam yang cukup bisa dibuat semacam suatu penelitian gitu ya. Ya, baik Pak, ini saya sudah membuat pengantar nih, catatan-catatan untuk saya. Boleh saya lihat lebih dekat Pak mangrove-nya? Oke, keliling area mangrove dulu ya Pak ya. Oke. Sebagai kawasan konservasi mangrove yang berfungsi sebagai ekowisata, tentunya destinasi wisata ini akan memberikan pengalaman yang berbeda dari objek wisata biasanya. Beragam fasilitas telah tersedia bagi para pengunjung, seperti jalur pejalan untuk melihat pemandangan, perahu, serta area pembibitan sebagai tempat praktek. Waktu berkunjung yang efektif adalah saat pagi-pagi sekali atau sore menjelang terbenamnya matahari. Karena waktu-waktu tersebut air sedang pasang. Kenapa harus air pasang? Ya karena berkeliling hutan mangrove dengan perahu tentunya kita bisa masuk ke anak-anak sungai dan merasakan sensasi di bawah hutan bakau. Di tempat ini saya dapat menikmati hijaunya kawasan hutan bakau yang masih sejuk dan asri dan cocok menjadi tempat pelarian diri dari sumpetnya suasana dan udara perkotaan. Ya, kita sebelum kita naik perahu, kita tetap harus menggunakan safety jacket ya untuk keselamatan kita. Semoga dalam perjalanan nanti bisa sampai ke Maris lagi ya. Safety-nya seperti itu. Ya, nah, cara makainya sama kan. Nanti kalau kurang rapat di sininya aja dikencengin dikit. Ya. Oke, sudah siap? Oke, siap Pak. Nah, kalau sudah siap, kita bisa turun di tepi dermaga sana. Ya. Selain mendapatkan asupan oksigen yang masih bersih, tempat ini juga layak dijadikan hunting foto sekedar upload di sosial media. Selain itu, kita dapat menyusuri rimbunnya kawasan mangrove dan mengetahui manfaat besar dari mangrove itu sendiri. Mangrove adalah pagar abrasi. Mangrove juga ekosistem penopang kehidupan. Mangrove berarti tempat wisata. Mangrove dikenal sebagai kumpulan flora unik.
Keberadaan hutan mangrove menjadi sebuah harapan untuk masa depan kehidupan pesisir. Dengan menikmati keindahannya, tentunya menjadi kunci agar manusia bisa lebih menghargai sebuah keberadaannya. Karena banyak yang tak tahu bahwa mangrove juga mempunyai kekuatan estetika yang tak kalah menariknya. Hutan mangrove beserta keasriannya sangat layak untuk dijadikan tempat refreshing, melepaskan kepenatan, terutama bagi para pekerja yang intensitas kesibukannya sangat besar. Oksigen yang dihasilkan oleh mangrove lebih banyak ketimbang tanaman darat lainnya. Makanya jika siang hari berada di tengah hutan mangrove, akan terasa sangat nyaman dengan suasana teduhnya. Mencoba menyusuri hutan dengan akar dan batang yang tinggi besar, membentuk terowongan dengan daun yang rimbun seperti masuk ke dunia baru. Barisan-barisan pohon mangrove menjadi tempat sarang burung dan binatang liar dengan habitatnya masing-masing, serta akar-akar yang berbentuk unik dan bermacam ukuran berguna untuk menangkal arus air yang naik ke darat. Hati-hati, Ya. kita posisikan kaki dulu aman. Injak-injak yang di kaki. Oke. Oke. Posisinya. Wow. Nah, Siap. ya. Mas, licin. Seru Nah, ya Pak ya. ini kan akan menjadi akar juga kan. Oh ini Pak, mengenai abrasi nih saya tertarik banget karena kan mangrove terkenalnya juga sebagai penahan abrasi Pak. Ya, Seberapa kuat sih Pak akar mangrove ini? ya. Kan akar tersebut kan satu adalah mengikat daripada plankton, ya kan, sebagai sumber makanan. Yang kedua perangkap sedimen. Jadi di mana ada semakin banyak akar ini sedimen terperangkap di sini. Itu fungsi daripada akar mangrove ya. Dan karena mengikat daripada substrat tersebut, maka dia bisa mengikat menahan tersebut dari gelombang baik yang laut, gelombang yang tajam maupun juga gelombang yang biasa. Maka ditahan oleh akar mangrove. Jadi kalau tidak ada akar ini, tidak ada akar mangrove ini, maka ketika ada hujan atau pasang tinggi gitu, akan larut dengan sendirinya kepada sungai. Oh gitu. Nah, jadi akar tersebut mengikat daripada sedimen mengikat ya, daripada substrat seperti itu. Selain sebagai penangkal abrasi, keberadaan akar ini menjadi tempat tinggal serta sumber makanan untuk banyak makhluk hidup di hutan bakau lainnya. Dan di sepanjang pesisir perairan, saya pun menyaksikan dari perahu berbagai jenis mangrove yang rimbun dan yang berdiri kokoh berbaris guna menahan hantaman ombak. Tak lepas pandang, saya pun mendekati satu spot yang menjadi rumah dari satwa endemik Kalimantan, bekantan. Bekantan biasanya mudah ditemukan di batang pohon bakau karena mereka memakan pucuk-pucuk daunnya. Kesempatan melihat bekantan dari dekat ini mungkin tak akan bisa kalian temukan di daerah tempat tinggal kalian. Bekantan itu memang banyak hidupnya di air
yang banyak air lah seperti di hutan mangrove seperti ini. Dan kenapa bekantan lebih banyak kepada di area sini? Ini adalah jenisnya lebih kepada Soneratia. Soneratia ini buah yang disukai. Selain buah juga makan daun-daun muda ya. Dan bekantan itu sendiri menurut peneliti ya, bahwa keberadaan habitat bekantan ini di Teluk Balikpapan 5% populasi di dunia. Dan itu tidak semua pulau ada loh ya. Karena kalau mau melihat bekantan, datanglah ke Pulau Kalimantan. Dan di Pulau Kalimantan sendiri juga tidak semuanya di area pesisir lebih banyak bekantan. Tapi di Mangrove Center ini yang tersambung kepada Teluk Balikpapan ini sangat mudah dilihat lah ya. Selama bekantannya ini sumber makanannya ada, ini sumber makanannya, sumber makanan ada. Bekantan sendiri merupakan satwa endemik yang sudah terancam punah, sehingga tentu saja tak mudah untuk menemukan satwa ini di tempat-tempat lainnya. Sebagai habitat unik dan bernilai tinggi, keberadaan hutan mangrove dinilai sangat penting karena menjadi dasar pembentukan rantai makanan ekosistem laut. Hutan mangrove menjadi salah satu upaya tepat dalam rangka mengajak masyarakat untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungannya. Menikmati keindahan hutan bakau, menyusuri kanal-kanal dengan lebar sekitar 2 sampai dengan 10 meter, masuk ke tengah hutan mangrove yang lebat, menikmati alam yang asri, serta menelusuri kanal yang tersedia secara alami, menjadi pengalaman belajar saya saat menyusun jurnal ini. Diperkenalkan jenis dan nama pohon-pohon mangrove oleh Pak Agus, menambah rasa ingin tahu saya akan bentuk dan perbedaannya. Jadi kita ingin menunjukkan lagi ini jenisnya berbeda. Nah, di tempat ini ada Avicennia alba, Avicennia marina, terus Avicennia officinalis. Nah, kalau yang ini salah satu jenis mangrove ini Avicennia. Avicennia. Dan ini biasanya bijinya pada bulan Maret ya. Pada bulan Maret dia akan keluar buah. Buahnya berbuah. Seperti itu. Dan yang membedakan seperti Rhizopora, yang membedakan adalah akarnya nafas. Ya, Akar nafas yang tumbuh dari bawah ke atas. Jadi mempunyai akar nafas. Ya. Kalau Rhizopora mempunyai akar tunjang seperti itu yang di bawah ke atas. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini juga salah satu juga jenis berbeda. Diingatin bahwa Avicennia juga ada 4 jenis di sini. Ada Avicennia alba, officinalis, marina, terus lanata. Nanti ke sana ada jenis lainnya Ada lagi lagi ya, Pak? nanti sambil jalan kita identifikasi terus. Oke, siap. Ya. Wah. Baik Pak, kita mungkin bisa lanjut ke sana ya Pak ya? Banyaknya jenis pohon-pohon di kawasan mangrove ini tersusun rapi, mulai dari Rhizopora apiculata, Soneratia alba, serta berbagai macam jenis mangrove lainnya. Tentunya menambah kayanya peran akan ekosistem sekitar, serta
menambah nilai estetika yang memanjakan mata setiap orang yang berkunjung ke sini. Ini akar apa nih Pak? Jadi akar tidak selalu tumbuh dari posisi paling bawah, tapi di mangrove ini agak unik. Maka setiap ranting yang sudah besar itu akan mengeluarkan juga akar. Itu yang dikatakan akar udara. Nah, ini akar udara kan ada ranting ke atas tapi tumbuh ke bawah. Nah ini nanti begitu ini menyentuh lumpur akan jadi akar lagi. Oh, Seperti itu. gitu Pak. Jadi unik ya kan. Nah di mana menggantung dia akan menyentuh lumpur ini nanti akan bakalan jadi akar lagi, penguat lagi. Dan bisa tumbuh lagi nanti. Jadi terus seperti itu ya Pak ya itu. siklusnya. Oh, Nah, ini gitu. hanya berada di posisi jenis Rhizopora. Rhizopora. Ya, Rhizopora apiculata tentunya. Ya, Rhizopora apiculata. Piculata. Jadi Oke. bukan hanya tumbuh di batang paling bawah, di ranting pun dia akan juga keluar namanya akar. Nah, seperti yang kita lihat. Iya, dia keluarnya dari ranting, Ya, betul. ini. Dalam perjalanan saya menyusuri hutan mangrove, Pak Agus mengajak saya untuk mengambil bibit mangrove untuk dilakukan pembibitan di persemaian. Nah, Ya. ini jenis apa nih Pak? Ya. Ya. Jadi kata orang ini adalah jenis pakau, tapi bahasa Latinnya adalah Rhizopora mucronata. Rhizopora Kenapa mucronata. kita bila menyemai kita wajib memetik ya, tidak harus ngambil yang di bawah. Banyakan orang juga untuk membuat persemaian itu ngambilnya dari bawah. Sebetulnya untuk memudahkan aja, memperbanyak dia sebetulnya di bawah. Tapi yang lebih bagus adalah memang memetik. Memetik langsung ya Pak ya. Karena kenapa? Kematangan bibit apabila memetik itu dijamin. Terus bebas hama dan tidak kotor gitu loh. Karena akan diseleksi lagi ketika sudah akan disemai seperti itu. Pelestarian mangrove Graha Center terus dilakukan dengan berbagai upaya. Salah satunya penyemaian penyiapan bibit tanaman baru. Pak Agus memberitahu saya bagaimana cara menanam benih mangrove sebagai bahan pendukung saya dalam penyusunan jurnal. Upaya menyelamatkan hutan mangrove sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Tanpa hutan mangrove akan mudah sekali terjadi abrasi, sehingga tanah di sekitar menjadi terkikis. Membibitkan mangrove susah-susah gampang. Dengan ketelatenan dan kesabaran, mungkin sekilas terlihat mudah, tetapi memerlukan perencanaan untuk mencapai hasil yang maksimal. Sekarang kita mau nyemai ya Pak ya? Ya, jadi ada beberapa jenis yang mau kita semai. Di Terus, sebelah sini? Ya ini. Jadi ini wadah ya. Kenapa saya pakai planter bag? Ada beberapa model yang kita semai, ada memakai polybag dan pakai planter bag. Nah, ada sebetulnya tujuan alasan kenapa saya memakai planter bag. Planter bag ini bisa dengan usia sampai dengan 12 bulan sampai 24 bulan. Karena tanam mangrove itu bukan diukur dari berapa banyaknya daun. Tetapi berapa usianya seperti itu. Nah, satu ini tadi kan sudah kita sampaikan bahwa kita bagi tiga posisinya, bagi tiga.
3. Ya. Ini yang jenisnya Rhizopora mucronata. Rhizopora mucronata. Nah, Rhizopora mucronata barangnya seperti ini. Coba Oke. ya. Ya. Coba dari Coba. sini. Mm. Ini 2 saya pakai 1 1, 2. ya. Oke. Satu lagi. Ya. Nah, Nah, segini ya, Pak? posisinya ya. Oke. Ya. Satu lagi itu. Satu lagi. Ini jaraknya bebas saja ya Pak atau? Bebas. Bebas Oke. saja. Dua. Nah. Dua. Oke. Nah. Nah, untuk yang jenis ini, Nah, yang ini nanti kita jelaskan. oke. Yang sekarang yang Rhizopora apiculata. Rhizopora apiculata. Ini berbeda tingginya, Mm-mm. ya kan? Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini Rhizopora apiculata. Oke. Rhizopora apiculata ini sama sebetulnya perkembangan pertumbuhannya ini pada akar. Oh, Nah, tapi kalau Rhizopora mucronata pada batang. pada Seperti itu. batang. Oke. Dan ini sama cara menancapkan untuk persemen terbagi jadi 3. Berarti 3. posisinya masuknya seperti ini. Mm-mm. Nah, masukkan aja di sebelah sana 2. 2. Oke. Penyemaian merupakan suatu proses penyiapan bibit tanaman baru sebelum ditanam pada lahan penanaman. Prosesnya melihat usia dari masa tanam yang dilakukan. Untuk melihat kondisi Usianya ya Pak ya, ini kan usia, beda-beda nih ya. ya, Nah, ini bukan sayur ya. oh iya perlu di garis bawah ya Pak, ini bukan bukan sayur. tanaman Nah. sayur ya. Saya ada kalender Oh ini Nah, mucronata tahun 23, 2023. sudah setahun Sekarang lebih. 1 tahun berapa bulan? 4 bulan berarti 1 Pak. tahun 4 bulan. Jadi untuk kita pindahkan ke dalam itu bisa usia yang 7 bulan, minimal 7 bulan, Minimal 7 bulan. 9 bulan dan 12 bulan. Oke. Tapi kalau di Mangrove Center ini saya butuh waktu yang kira-kira minimal 12 bulan. Seperti itu. Karena kondisi pola tanamnya ke arah yang lebih ekstrim seperti itu. Seperti itu ya. Jadi sudah dipastikan biar dia kokoh dulu Biar gitu dia ya kokoh Pak. gitu kan. Oke. Jadi ke sana agak perkembangan lebih cepat ya. Apalagi kondisi gelombangnya cukup tinggi. Jika kita berhasil menanam dan tumbuh, maka kita akan memberikan hak hidup. Dan tentunya turut menyelamatkan ekosistem mangrove dari kepunahannya di masa depan. Keindahan alam itu, bagaimana kita bisa merawat dan menjaganya agar tetap indah dan enak dipandang. Itulah yang saya dapatkan dari Pak Agus B, seorang pegiat mangrove.